Halo siswa kelas 5 dimanapun berada, kita ketemu kembali dalam pembelajaran tematik tema yang ketujuh, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi dan membandingkan peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda secara tepat. Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda, padat, cair, dan gas. Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan perbedaan dan mengidentifikasi peristiwa perubahan wujud benda. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan terjadinya peristiwa mencair, membeku, dan menguap. Dengan menyanyikan lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa, siswa dapat menjelaskan tangannya secara benar. Baik, kita dalam pembelajaran ini akan belajar masih tentang sejarah ya, dalam hal ini IPS. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melangkahkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Ya, ada kata-kata kolonial. Kolonial itu boleh disederhanakan kayak sekutunya atau satu kelompok ya, kelompok mereka yang sama-sama penjajah. Yang biasanya bangsa Eropa. Demi mewujudkan semboyan 3G di pembelajaran pertama kita udah belajar tentang 3G. Bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintah kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melangkahkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun semakin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanaman paksa, dan lain-lain. Bagaimana pemerintahan kolonial di Indonesia terbentuk? Bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Bacalah bacaan berikut dengan sesama. Ya, silakan siswa membaca bacaan yang berjudul peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Nah, ini adalah tokoh, menjelaskan salah satu tokoh, Thomas Stamford Raffles, ya, gubernur di Indonesia pada waktu itu. Silakan dibaca, ya, dibaca. Ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Thomas Stamford Raffles. Satu, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Nanti bahasa isinya apa. Kemudian kebijakan di bidang ekonomi seperti apa. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Baca juga kembali peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Ya, di sini terbentuknya namanya ada VOC. Ya, VOC ini adalah serikat atau kelompok atau koperasinya Belanda gitu kan. Usaha perdagangan Belanda, Badan Usaha Perdagangan Belanda. VOC, Verenigde Occidentse Compagnie. Ini dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602. Ini ada tujuannya di sini. Apa pengalihan kekuasaannya? Silakan dibaca. Ya, dibaca nanti agar dipahami seperti apa sejarah VOC di Indonesia. Ingat, ini adalah Badan Perdagangan atau Serikat Perdagangan Belanda. Nah, ini adalah langkah-langkah yang di tokoh Daendels ya. Ada hal yang penting kita ingat, ada sejarah yang paling di Banten itu dari membangun pangkalan armada atau jalan raya ya, jalan raya dari Anyer yaitu daerah Banten ke hingga Panarukan di Jawa Timur. Ya, kita lanjut.
Ya, berlatih buatlah perbandingan pelaksanaan pemerintah kolonial Inggris dengan Belanda. Nah, ini sebenarnya satu koloni, satu wilayah ya. Buatlah perbandingan dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan. Nah, ya. Ingat, prinsip apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, bagaimana itu adalah pertanyaan atau kata tanya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah bertanya kata siapa, siapakah, nah, kata tanya siapa ya, di manakah, kapankah, kebijakan apa maksudnya ya, apa. Nah, ini adalah kata tanya yang bisa kita jawab dari bacaan-bacaan tadi. Yuk berdiskusi, kita next saja. Nah, perubahan wujud benda, kita masuk ke IPA sekarang. Silakan dibaca perubahan wujud benda. Nah, nanti kita akan bisa menjawab dari bacaan ini tentunya. Tanpa membaca kita tidak memahami pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi harus dibaca ya. Yang punya buku silakan dibaca. Kalau tidak punya buku, ada nanti buku elektronik atau bisa di handphone. Ya, ini jawabannya. Ini jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan menguap. Jelaskan perbedaan peristiwa mencair dan menguap. Apa saja yang menyebut terjadi peristiwa membeku, mencair, dan menguap. Peristiwa sehari apa saja yang menunjukkan terjadi peristiwa mencair. Kemudian peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan terjadi peristiwa membeku. Peristiwa sehari apa saja yang menunjukkan terjadi peristiwa menguap. Nah, itu kita next. Oh ya, poster perubahan wujud benda. Nah, nanti saja. Nyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Dan bacalah notasi angkanya, gerakan tangan dan badan sesuai dengan tinggi rendah nada. Ya, nanti kamu harus praktekkan ini di rumah. Ingat, gerakkan tangan dan badanmu sesuai dengan tinggi rendah nada. Jadi kalau tangan nadanya agak di bawah, tangannya juga agak ke bawah. Kalau nadanya sudah tinggi seperti ini, nah ini boleh tangan juga lebih tinggi. Ya, kita kenalkan dulu, ini adalah judul. Ini do sama dengan C, itu artinya nada dasar lagu. Do sama dengan C. Jadi kalau musiknya dimainkan dari nada dasar C atau do sama dengan C. Kemudian temponya, biramanya 4/4, an dan T ya. Ini adalah tempo. Kemudian yang sebelah kanan ini penciptanya. Nah, inilah notasinya. Silahkan nanti dipelajari. Kalau belum bisa menyanyikannya, bisa dilihat di YouTube. Berjudul lagu Rayuan Pulau Kelapa. Harus dilatih ya, dilatih ya. Oke, notasi itu yang not-notnya ini maksudnya. Iya, sudah kita belajar Rayuan Pulau Kelapa. Kita lihat lagi ciri-ciri lagu wajib antara lain. Nah, ini ciri-cirinya ada nih. Ciri-ciri lagu wajib. Ciri-ciri lagu wajib bertujuan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan berupa himne. Nah, ini ada yang lagu-lagu sedih ya. 3. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Ya, harus dihayati ya makna-maknanya.
Jadi bukan sekedar menyanyi, tapi harus dipahami. Nah, ini gambaran saja, tuliskan dalam kotak ini. Baiklah, demikian pembelajaran kita di pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu kembali dalam video berikutnya. Sampai jumpa.